Oleh karena itu kajian kita kali ini sederhanakan saja bagaimana ada teknologi. Jadi rumusnya jangan tengil. Ini semuanya cukup motret dan jadi belang. Kita wajib motret dan belang. Kita dulu saja. Jangan tengil. Lihat nih. Tengil itu singkatan. T-nya takabur. E-nya egois. R-nya nolak. G-nya galak. I-nya iri. L-nya licik. Ulangi apa? Tengil. T-nya apa? Takabur. E. Egois. N. Nolak. G. Galak. I. Iri. R. Licik. Kalau mau mengaji ilmu hati, maka ngaji dengan orang lain. Galak. Sampai ngomongin organisasi dengan tetangga saya. Kata tetangga yang di sebelahnya ini mirip yang sebelah tadi. Jangan. Jadi resepnya belajar ilmu hati adalah fokus ingin pada diri sendiri. Karena tidak ada yang paling membahagiakan hidup kita selain kebutuhan kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sungguh kebaikan yang kita lakukan bagi kita, kebutuhan bagi kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan lihat hasilnya begitu buruk. Jadi yang paling bahaya dalam hidup kita kelakuan orang atau kelakuan kita. Jawab. Omongan orang atau omongan kita yang bahaya bagi kita. Diri sendiri. Jawab. Diri sendiri. Dihina orang bahaya tidak? Jawab. Tidak. Yang bahaya adalah sikap kita atau menghina. Orang ngomongin kita bahaya tidak? Tidak. Yang bahaya adalah kita ngomongin orang. Benar? Di sini ada bola, di sini ada kue. Mana yang kita perhatikan? Kalau dua-duanya di depan kita. Kue di tengah kita atau bola yang membahayakan kita? Bola. Bagus. Kita lebih senang memikirkan apa yang kita sukai daripada memikirkan apa yang membahayakan diri kita. Padahal yang paling membahayakan diri kita orang lain untuk kita sendiri. Kita lebih sering memikirkan omongan orang daripada memikirkan omongan diri sendiri. Kita lebih sering memikirkan kedengkian orang daripada dengkinya kita kepada Tuhan. Padahal yang mencelakakan bukan perilaku orang, tapi yang mencelakakan kita adalah dholatul nafsi, keburukan diri kita sendiri. Ibu, Bu, mana yang lebih bahaya bagi ibu? Kejelekan suami ibu atau kejelekan ibu? Jawab. Ya, jelas itu jawabannya. Mana yang berbahaya bagi ibu kelakuan menurut suami atau kelakuan menurut ibu sendiri? Kelakuan istri. Kenapa itu lebih
selalu memikirkan kejelekan suami. Kejelekan suami bahaya bagi dirinya sendiri, tapi kejelekan itu akan bahaya. Makanya jangan sibuk mikirin kejelekan orang lain sebelum kita cukup memikirkan kebutuhan kita sendiri. Setuju? Tanpa pelit bahaya itu. Yang bahaya itu kalau kita pelit, tentang kita perhatian. Dia kenapa jadi pikiran bagi kita? Saya nggak nyangka ya. Maksud saya bedanya juga lalu. Emang kenapa masa ulang nasi coba oleh-oleh? Dulu ganti coba oleh-oleh kenapa kita jengkel? Kita jengkel bukan karena dia tidak bawa oleh-oleh, kita jengkel karena kita ingin dikasih. Jadi kegelisahan kita karena kelakuan orang tetap pada diri kita. Dihina, sakit hati. Sakit hati karena omongan orang atau kelakuan kita ingin dipuji. Sakit hati itu karena ingin dipuji. Kalau nggak pengen dipuji, nggak sakit hati. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin sering. Orang-orang yang nikmat sudah efek. Perih luka itu bagi orang yang sama. Maka dia habis waktu itu. Kita bahas pengen takabur. Orang takabur, kalau kita takabur kita jelas dalilnya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min iman. Tidak akan selamat masuk surga barang siapa yang di hatinya ada takabur waswasah. Jadi hati-hati kita sombong, kita tidak selamat. Apa sombong? Jadinya dua. Basar buat orang sombong dirinya dua, mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Orang sombong tidak suka kepada hati. Orang sombong tidak suka dengan ceramah. Orang sombong tidak suka dinasihat. Kalau dinasihati lebih sibuk cari amal untuk membenarkan diri. Orang sombong alergi kepada kritik. Kalau dikritik dia marah. Orang sombong merasa dirinya lah kebenar. Dia tidak perlu Quran, dia tidak perlu hadis, dia tidak perlu nasihat, dia sudah berangkat diri. Wajar tidak orang seperti ini dimurkai Allah. Jawab kalau wajar, kalau tidak. Dan ciri yang kedua orang sombong adalah meremehkan orang lain. Makin banyak orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, makin sombong. Hati-hati, cara sikap orang sombong sudah beda. Dari menunjuk saja beda. Jadi, kenapa keluar? Bandingkan dengan jempol, enak mana? Enak mana berujuk atau jempol? Bandingkan dengan kata-kata ibu. Silakan. Anggur, apel, jeruknya, silakan. Silakan. Mana yang berbeda? Terunjuk, jempol, kata ibu kan? Apa yang menggerakkan semua ini? Hati. Kalau kita anggap lebih rendah, keluar. Karena tidak keluar ini kepada hati. Bos, ini. Apa sih yang disombongkan? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi pakai kemana-mana bawa ini, ya kan? Ibu dan ini belum komentar di bawah di sini pakai pedang ini
Kita ini nggak ada apa-apanya, asalnya kita mati. Ujungnya kita jadi pakai jika kemana-mana juga kita bawa kotoran, gelap, sini. Apa ini? Makanya jangan banyak gaya, banyak kesana sini ketemu di bau, jangan sombong. Apa yang mau disombongkan? Gak tidur kita pusing, ya kan? Gak ada makanan kita lemas, jadi ganti minum, stres. Gak ada udara, 2 menit saja sudah kita kapok. Kita ini lemas. Dan kita tidak bisa meremehkan orang. Coba. Jangan meremehkan tukang syukur. Kalau tidak ada tukang syukur, betul. Polisi apalagi paling mantap meremehkan tukang syukur. Kalau polisi tidak disyukur, hilang wibawa. Coba. Sudah keren kan? Ibu jangan meremehkan anak-anak lalu gak ada anak menjadi ya. Nah, atasan jangan meremehkan bawahan, gak ada bawahannya, repot, hanya ada lebih gawatnya. Tapi kenapa? Bagaimana bawahan atasan? Coba aja ke kantor, tak pakai atasan. Nggak apa-apa, kalau nggak pakai bawahan. Ini masjid bersih, penting tidak? Penting. Kalau itu petugas kebersihan, penting tidak? Penting. Kalau itu petugas kebersihan, mana penting dong? Makanya setiap ketemu petugas kebersihan perlakukan seperti ketemu orang penting. Kita hanya berani Muhammad sahabat aja padahal mereka pun orang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap orang yang jumpa dengan Nabi kalau pulang pasti pikirannya sama. Saya adalah orang penting yang dapat. Kenapa? Karena Nabi itu setiap jumpa dengan orang sempurna perhatian. Tidak kayak ini. Rasul pernah apa itu? Rasul berbaring seluruh badannya. Rasulullah menghancurkan tangannya kedua, tidak membutuhkan untuk dilepaskan orang lain. Kalau ada tamu Rasul buka jubahnya, dijadikan alam. Maka setiap orang diberlakukan penting. Mau kaya, mau miskin. Itulah akhlak tawadhu. Makanya mulai sekarang jangan suka membeda-bedain orang karena kita tidak tahu derajat orang ini. Lihat yang masih muda, waduh ini masih muda, berarti dosanya masih sedikit. Lihat yang sudah tua, ini sudah tua nih. Bukti pahalanya udah banyak ini tetap. Wah itu tuh orang bikin dosa, siapa tahu dosa itu yang menambahkan tobat. Itu orang Islam, kita tidak tahu rahasia Allah siapa tahu dari kita. Jadi bukti mualaf atau soleh. Namanya kau meremehkan orang lain. Gak ada untungnya meremehkan orang lain. Makin kita merendahkan orang lain, makin gelisah, makin tawadhu, makin tenang. Jadi orang tawadhu kalau punya siapa, dia memperingatkan dua, itu tawadhu. Punya banyak ilmu, tapi tidak pakai ilmu itu tawadhu. Kalau kita punya dua, ingin kelihatan delapan, makanya banyak cicilan. Ya. Nah, kita dianggap bodoh, padahal banyak ilmu itu bagus. Yang jelek itu kurang ilmu, dianggap pintar. Dan makanya mulai sekarang jangan meremehkan orang. Hormat setiap orang itu hebat. Dua. Egois. Ego normal, egois tidak normal. Contoh ego adalah keluar dari masjid, pasti nyari sendalnya masing-masing. Itu normal.
ngambil orang lain itu egois. Maling. Jadi orang itu tidak akan mulia dengan apa yang dia miliki. Orang itu mulia dengan apa yang dia miliki. Contoh, naik bis, lagi duduk nih, tiba-tiba ada wanita hamil naik bis. Lihat, oh ibu sedang hamil ya? Iya deh. Oh silakan bu, mari duduk. Apa yang terasa? Apa yang terasa? Senang lihatnya, respect, hormat. Padahal dia berdiri mau turun, stop, ya betul. Tapi itu muda baik banget, mengalah pada wanita hamil. Bandingkan dengan pemuda yang lain. Ada wanita hamil, ibu hamil ya? Emang segede ini apa? Ibu hamil itu gede banget, berapa bulan kayak gini? Ini 9 bulan. Bulan saja itu ya. Berat kan ibu hamil segede gini? Yang berat lagi deh, berat banget. Aduh, ibu beratnya kuat deh. Ibu ini punya anak yang kuat. Iya, anaknya kuat. Lagi dari dia. Si kuat diri itu ya. Itu omongan gak ada yang salah ya. Tapi ada pacar di mana kering. Dia ngomong bagus sebetulnya untuk melanggengkan kedudukan. Dia ngomong yang bagus bukan untuk ngomong bagus, tapi supaya hati bisa dikonsumsi. Gimana rasanya dia cekek? Contoh lain, ini ada yang tukang jual. Ada orang naik mobil bagus, ibu-ibu pakai kerudung keren. Dek, berapa nih buku ini? Ini 8.000 bagi buku. Mbak, maaf sih. Coba ya. Buku yang ini 2.000. Mana ada 2.000? Modalnya aja 6.000. Udahlah, 3.000 ya. 6.000. Udah modalnya aja 6.000. Beli 2 emas. Udah tawar setengah mati. Udah nyobain bisnis, belinya 2 emas. Dan pergi. Ada seorang dari sini pemuda sederhana. Assalamualaikum bu, berapa ini bu? 8.000. Oh ya, dari 1 kilo. Jangan yang bagus semua, yang ada di tulisnya juga nggak apa-apa. Yang kemarin nggak apa-apa, ini enak kok. Bayar 10.000. Ini kembalian nggak usah buat apa-apa, buat anaknya bekal sekolah. Makasih ya bu. Mana yang ada di hati saudara? Yang tadi ada di badan. Tadi mobilnya bagus, penampilannya keren, nggak ada apa-apanya. Mau harta sebanyak apapun, penampilan sehebat apapun, kalau sudah pernah menyakiti egois, rusak di bawahnya. Benar? Orang sederhana, kalau sudah suka berbagi, itu gajah. Benar? Khairuna atba'uhu lillah. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Oleh karena itu, jangan salah nih, jangan merasa keren dengan mobil bagus, jangan merasa keren dengan rumah megah, jangan merasa keren dengan penampilan mewah. Kalau dia orang yang egois, hancur di bawah. Betul? Gak ada apa-apanya, buktinya tadi sekejap aja udah gak ada artinya. Kalau Allah egois juga, egois, dia memakan uang rakyat. Perokok egois tidak? Egois. Perokok egois tidak? Egois. Egois. Dia racuni. Perokok yang paling itu, kepalanya dibungkus pakai kantong kredit. Marah
Ya. Merokok itu banyak masalah. Yap. Karena boleh jadi asap yang keluar kena ke orang lain. Asap bukan. Anak yang rumah gara-gara dia merokok sembarangan. Dia juga risau. Tingkatnya tak seumur. Jadi yang merokok sembarangan apa? Betul. Zolim. Hak orang lain mendapatkan udara bersih. Dia kotori dengan rokok. Rasulullah, ada orang yang makan bawang saja nggak boleh masuk masjid. Bagaimana mungkin merokok di masjid? Ya kan? Bawang nggak pakai racun tuh. Rokok udah bau jadi racun. Saya kenal jadi tidak ada rokok. Saya kira dia yang merokok itu dia normal dan berpikirnya setel tiup, tapi yang kurang kerjaannya. Di kitab tuh setiap sedotan pasti ada catatan. Berarti orang pasti ada catatan. Benar kan? Betul. Dilihat oleh Allah. Dilihat. Baru milik siapa? Allah. Kira-kira Allah suka tidak kalau kamu minta hadiah dia suka tidak kayak gini? Jawab. Enggak. Kalau rokok itu baik dulu gampang lihatnya. Kalau barang baik pasti Allah kasih kebaikan. Maju, menyehatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik. Jangan darah merah menjadi tinggi. Apa tuh udah obat darah penyakit? Rokok bacaan. Dapat menyebabkan hipotensi. Serangan jantung. Buat panggilan dan ini barang apa? Makanya yang punya pabrik rokok itu nggak ada yang merokok. Ketika ditanya kenapa bos nggak merokok, pakai dong. Mau apa kamu jadi orang kaya kalau kamu penyakit? Ya kanker, kejatuhan, ya impoten, dikit dong. Ya. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok itu dibikin buat yang bisa banyak. Rokok itu dibuat untuk menguruskan mulut. Makanya kalau ingin lihat orang-orang bisa mulut, jadinya apa? Jangan dong para pemuda udah punya duit, rokok memalukan. Ini ada yang menikah, ada yang belum nikah. Makanya kalau nanti mau menikah, gak apa-apa dari yang ganteng, tapi dia ngerokok. Kalau dia ngerokok, bakal ada yang menikah. Walaupun kondangan sudah dibuat, bakal. Kenapa? Nasibnya sudah tertulis di buku rokok. Ini dapat tiga fatal. Para perokok hanya menang gaya tapi nggak bisa apa-apa. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu terutama akhwat kalau ingin lihat lemah kita berdaya, jadinya perokok dan itu aja sederhana. Ya. Jadi pada stres. Kenapa stres? Rokok. Ini jadi orang-orang yang merokok itu barang lemah, dia sudah nggak bagus meracuni orang lain. Betul? Apa jadi pada pikir begini? Kebayang tidak sih Rasulullah merokok? Kebayang tidak? Nggak mungkin. Orang-orang yang takut ke Allah itu parah.
dagangannya ada. Warok, sahabat Nabi itu warok, hati-hati, sukun, tidak nafsu. Makanya saudara kalau ingin bersih hati, berhenti merokok. Susah merokok bersih hatinya. Untuk sedekah aja cuma 1.000, untuk rokok 10.000. Sebulan 300.000, setahun 3.600.000. Jumatan 1.000, sebulan 4.000, untuk 4.000. Ini siapa Tuhannya? Rokok. Dia lebih berjuang untuk rokok daripada Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Makanya gak ada cerita para perempuan itu hidupnya tenang. Jadi betul mereka saja oleh rokoknya. Ya, sudah mikir salah pakai datang ke diri. Oke, kita baca, kita kerja, dan apa. Hati-hati kalau dari sini berhenti melapornya. Kalau saudara sudah dengan 1.000 baca. Aduh, tiga. Satu apa? Takabur. Solusinya bahwa 2, egois. Solusinya senang berbagi. 3, norak. Orang norak itu orang yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Jadi ingin kelihatan keren, ingin kelihatan pokoknya capek. Itu penyanyi orang yang pengen. Siapa ibu-ibu yang paling keren yang datang sekarang? Tahu nggak? Yang paling ingin kelihatan langsing dari jadi mulai oksigen kepala. Ada yang ingin kelihatan ayam cicilannya banyak ini. Ada kurang-kurang saya sampaikan. Kita ini benar-benar mati demi ingin dilihat keren oleh orang lain. Kita berani untuk pinjam, cicil, kredit hanya buat dilihat keren. Aneh, ini benar-benar konyol ya Pak. Bikin rumah dibagus-bagus supaya orang lain beli rumah kita. Padahal yang beli itu nggak pernah nyoba cicilannya ya. Kan kita aja cicil. Harusnya kalau rumah bagus dipuji, dia harus bayar. Segala macam bayar. Jadi lumayan sering ada ini. Ibu baju bagus cicilan kata betapa ibu itu bajunya bagus banget. Cicilan. Bukan tidak boleh cicil mau ngapain. Doa. Kenapa pakai sorban? Saya pakai sorban bukan pengen dipuji. Ini belum tentu dipuji loh pakai sorban gitu. Ada yang ngomong, itu pakai sorban di doa ini. Jadi kebalik. Kita lama nggak nonton TV ya. Dan seorang Lukman Hakim menjadi anak. Kita ke pasar. Yang pertama naik keledai bapaknya, anaknya nuntut. Sampai ke sebuah bukit, si bapak bapaknya perancakan. Masa dia naik keledai, anaknya disuruh nuntut. Awal, bapak turun, anak naik. Ketemu lagi di kelompok orang ini anak kurang ajar. Gak tahu sopan santun, masa dia naik bapaknya nuntut. Apa lagi? Anaknya naik berdua. Sampai bukit ketiga ini orang tidak berperik keledaian. Keledai satu dinaikin dua salah. Gimana nih salah satu turun aja. Sampai di pasar kata orang ini orang bingung. Orang-orang beli keledai dinaikin ini dua hati naikin keledai. Hei anakku, tuh itulah manusia.
Kalau hidup hanya ingin dinilai, dipuji oleh manusia, capek. Karena tiap orang sudut pandangnya beda-beda. Nah, ingin bahagia, ingin bersih hati, wa kafa billahi syahidan. Cukup yang dari sana. Mau bahagia, Bu? Bu, jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Kalau mau rapi, nggak usah pengen dipuji. Kenapa pakai tobat? Ya ini niat saya sih menghormati majelis ini. Karena saya kesini pakai kaos singlet, puji topeng-topeng, sepatu sepak bola kan masalah. Makanya kita berpenampilan baik, berpenampilan rapi untuk menghormati, bukan untuk dihargai. Beda. Setuju? Tes ini selalu di setiap pengajian. Ibu, kalau di potret pilih, mendingan bagusan potretnya, bagusan aslinya. Coba. Bagusan aslinya, berarti menderita. Kalau saya ingin bagus potretnya, bagus aslinya, dua-duanya. Itu paling menderita. Yang benar gimana? Kalau di potret, nggak usah dipikirin hasilnya. Ngapain mikirin hasilnya? Nggak baca ini. Tapi kita mau kalau di potret lebih sibuk mikirin hasilnya daripada aslinya. Makanya beberapa orang kalau mau di potret dipukul sampai habis bikin tepi gitu. Kalau di potret taruh di mana dan ke tangan itu ini kontrak siapa? Sekarang baru sudah bahagia jangan terwei Just do. dilarang merokok benar. G apa? Galak. Orang galak itu pasti penyakitan karena galak itu nafsu. Jadi gini ya, kalau nafsu keluarnya cepat, itu sorry. Jadi harus bagaimana tegas. Kalau tegas, asalnya datangnya dari hati. Jadi keluarnya cepat, ujungnya hati. Jelas? Apa contohnya ini? Kalau orang emosi galak itu cenderung nyakitin dan cenderung nyerang orang. Tren diri pada bibi. Benar tapi ibu mengatakan. Ini orang sudah bisa dididik. Di mana sih otak? Hanya bangga. Bibi dengan polos ini. Itu akan jadi kalau didengkul. Ibu nggak kita akan dengkul, ini ngomong adalah orang kampung. Ini lupa ya, kampung kita kan RT. Sini kamu ngambek tuh nggak error. Coba orang mana kayak gitu, nggak jelas. Pernah lihat orang berperkara segitu dekatnya, ngomongnya segitu kerasnya. Aku dengar kok, dan dua-duanya teriak, barang ngomong ini kan lipo. Kalau suami istri bertengkar, atau udah teriak pelan. Orang marah itu akalnya langsung gak jalan. Yang jalan nafsunya. Jadi gimana dong? Maaf, harus tegas. Kalau itu oleh
pasti baik di sini dan di sini. Duduk. Jadi ingat aturan yang kita sepakati sebelum kerja dari rumahnya. Ingat dulu gimana? Kalau kiri izin atau gelas pecah dulu lagi. Berarti saya harus pindah keluar kerja dari. Nah, ya sudah dulu lagi udah berarti pindah dari rumah itu. Jadi maaf ya, sesuai dengan kesepakatan harus kita punya. Ini lumayan sedikit buat tetap. Ibu berterima kasih selama beliau menjadi mudah-mudahan ibu punya tempat kerja lain yang dirinya tersebut. Pegangan untuk bisa. Bu, ada ayat anaknya suka terus? Ada? Karena itu banyak salah yang harusnya tegang. Untuk memorinya itu banyak. Anak kuat aku. Nonton TV hari ini pun 2 jam. Itu masih setuju? Dan 2 jam ini. Oh, ini ramai. Katanya jadinya buat ramai. Yang kita menyampaikan apa? Dapat nih. Anak sudah tahu polanya. Jadi kuning-kuning. Masih turun. Kenapa? Anak sedikit dari ingatannya. Nanti dia kata, Ibu, pengen talon. Kamu udah jajan berapa? Udah 5.000. Kalau itu udah kan? Pengen talon. Gak boleh semua. Kalau ini, itu itu aja sederhana. Jadi jangan beli dapat. Sederhana. Dan ini itu yang nanya. Coba lihat polanya pasti mana. Makanya kalau saya pakai mana? Dan 2 jam saya itu sampai itu ada tahu lagi dan sesuai dengan ya pakai sering kulit silakan. Kulit-kulit dia juga mikir jadi kulit-kulit dan efek apa itu? Ibu pengen tahu daripada bukan, tapi tetap pengen tahu. Wah, tahu kulit-kulit aja, nanti aja jadi beliin, cobain aja. Kalau enggak, jadi kita nggak mau kalau pakai efek. Apa bapak seperti peristiwa itu? Jadi masalah kita tuh nggak tegang. Andelin marah tuh selesai. Ada beberapa ibu juga yang senjatanya kayak gitu. Tidak. Ibu sakit. Ibu mau pingsan. Bapak panik pingsan kok jangan. Kalau ibu mau pingsan silakan. Anak-anak, oke. Ya, yang belajar yang kecil.
kala solusinya tegas. Pada waktu perang Hunain, karena langsung umat Islam, lalu orang-orang Mekah pada ketika kuda dan tak banyak. Mereka berkata, orang-orang Madinah, Rasulullah Nabi kalau sudah ketemu kaum yang mereka kami dikasih kita ghanimah yang banyak sampai Rasulullah. Tapi perkataannya, jika Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang membawa Rasulullah. Mereka pulang dengan kambing dan unta, sudah orang Madinah pulang dengan Rasulullah. Itu marah yang bisa bikin orang tobat. Teman, iri dengki itu cirinya dua. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Teman ganti mobil, kita ganti penyakit. Teman naik pangkat, kita naik versi. Bila hati yang kecil, tak ada rasa dan tercuci. Tak pernah memuji, hanya kita menjadi mati. Tapi bila hati bersih, kebaikan tak pernah tentu. Walau diri tak punya, hati tetap bersama. Jagalah hati. Jangan kau bawa semangat. Jaga hati dan hidup. Semangat. Jaga hati. Jangan kotori. Jaga hati. Jaga hati. Favorit? Ngapain sih terus? Tiap orang kan ada takdirnya masing-masing. Jangankan keluarga, adik kakak aja beda-beda rezekinya tidak. Benar? Betul. Benar tidak nih? Ibu sama bapak sama anak beda-beda. Wajah, bapak, rezeki, jodoh. Kita boleh terus. Biarlah mereka mengambil. Makan aja istiqamah, bangun. Soalnya bapaknya. Jangankan adik kakak kembar aja beda-beda takdirnya. Iya kan? Ya. Padahal ini jalin bareng. Rupa sama, tapi takdir beda. Ada teman saya, adiknya ini kembar, cuci 5 menit. Adiknya nikah sama orang kaya. Kakaknya nikah dengan orang yang paling kaya. Kenapa ada seperti yang gak rela? Dan orang begini kita. Harus dibiarin. Kenapa kita gak suka maksudnya sama kita? Sama lagi berduanya gak boleh. Sama kita kayak gini, Pak, kenapa suka? Yang lihat orang setelah mati bawa tingginya ganti. Kenapa? Tiap orang punya rezeki masing-masing. Kayak kami, tempat tinggal senang, tempat tua, kita nggak boleh dipakai kita stres ya. Kita tuh ada kampungnya masing-masing nih. Apa sama-sama nggak mungkin semua jadi jenderal, kampungnya masing-masing. Ada yang tinggi, ada yang kolot, ada yang atlet, tetap hebat.
kan? Masih. Yang mobil karena sombong, ganti-ganti karena takabur, diambil sampai habis, dan sakit hati. Kenapa? Karena bukan. Masih di mata Allah, ya kan? Udah jangan kita mikirin urusan orang, bukan urusan kita. Kita harus kebanyakan mikirin yang nggak perlu dipikirin, ngobrolin yang nggak perlu diobrolin, dan mengurus yang bukan urusannya jadi pusing. Gimana dong kalau ada orang dengki sama kita? Oh, kalau ada orang dengki kepada kita, jadi kita terprestasi. Sebab kalau kita berbuat ada yang dengki. Benar? Gimana memang dengki itu apa? Orang dengki itu dia yang zalim, dia yang Iya. Betul. dia saja sedih. Muhadir, dengki sama muhadir. Imam sama imam, majelis taklim sama majelis taklim lagi. Dokter sama dokter, tukang beda sama tukang beda. Jarang tukang beda dengki sama dokternya. Kalau penumpang dia umum semua bayarannya sama, dia sakit hati dengan yang kudus-kudus. Orang dengki dia zalim, dia benar. Boleh saya cerita pengalaman dulu? Ini yang masih diri ya. Zaman dulu jadi muadzin di sebuah masjid itu masih muda. Tiba-tiba waktu mau ke masjid itu ada yang ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang ada? Itulah yang buat lebih sakit hati lagi kata teman itu ada rumah akibatnya masuk ke masjid lama dilakukannya besoknya ke masjid lama supaya bisa ada dulu lagi dan kalian terus lagi sholat sunat dia ada perencanaan untuk besoknya sambil sholat alamat kau di bawah sajadah makanya jangan ditiru gitu ya tapi kan kabelnya ada lagi sholat ditarik itu kabelnya kacau seminggu itu kalau dia lagi butuh saya dapat balik lagi kalau dia jadi imam paling satu Bismillahirrahmanirrahim atau untung kalau yang maha baik Allah ada sesungguhnya yang menjadi bahaya yang kedua ini Oh iya. orang itu orang celaka dia yang zalim dia yang salah dan pahalanya habis makin akan yang hasanah kama ta'budu Allah pertama dan itu bahkan habis kebaikan sebagaimana jadi gimana obatnya lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan gimana kalau nggak mau senyum nggak mau salam assalamualaikum nggak mau salam kita mau ada dia ada kalau dia dipuji adanya bagus iya ikut terbodoh akhirnya beliau jadi ngaji saya memang orangnya pintar orangnya baik cuma saya aja tujuh hati makanya bagi para peneliti lakukan apa yang paling tidak ingin nggak mau ngirim oh ini kirim insya Allah kalau saya sebut terakhir L dia orang suka sama orang jujur guru ingin murid jujur murid ingin guru jujur pemerintah
rakyat jujur, rakyat ingin pemerintah jujur, Lebih jujur. orang tua ingin anak jujur, benar? Anak ingin orang tua jujur. Suami, Pak, inginkan bapak punya istri yang jujur? Mau tidak? Jawab, Pak, jawab. Apakah bapak mau punya istri jujur? Benar? Sekarang saya tanya ke ibu, apakah ibu mau punya suami jujur? Ini benar suami. Apakah ibu mau punya suami jujur? Benar kan? Apakah ibu siap kalau suami jujur? Loh, bukan dijawab. Ibu saya maunya apa? Udah dibela-belain. Ibu mau punya suami jujur? Mau. Ibu siap dong. Jangan jujur kayak gini nih. Jangankan kita menjalankan nyarinya teman yang jujur. Awas ya, kita kan cuma mau menjaga. Yang jujur punya teman. Jujur itu berkah. Lengkap. Orang yang tidak jujur tidak akan kemana-mana. Dia akan berjalan oleh kita. Para koruptor, pada cerita lagi. Koruptor itu takut ketahuan. Kalau dia punya hilang, siapa tahu? Kalau itu ada siapa? Itu kan ketika apa itu? Bukan sampai tidak bohong. Orang yang dulu maka sampai itu. Karena ada yang disembunyikan, benar? Makanya jadilah orang jujur. Tapi kita kan sudah nggak jujur. Ibu ditanya padanya. Ibu berapa kali ke dia? Pada waktu saya beli rumah ada juga bos yang suka nggak jujur. Bos, buatan hari ini bos tahu tidak? Karyawan, ini bosnya tidak. Sini. Sahur itu ada sahur wajib, bulan Ramadan dilakukan bersama dan ada sahur sunnah dilakukan berpahala, bukan dilakukan apa Senin Kamis itu sunnah. Jadi, saya nggak ada hukum sahur, saya nanya hukum ini sahur. Ya, saudara lihat yang disebutkan. Saya selaku pimpinan di perusahaan ini.
Kalau hati ini sangat tumbuh, kalau hatinya senang berbagi, kalau hatinya berani tampil apa adanya, kalau termasuk tidak pemarah berdasarkan satu, kalau dia senang dengan kebahagiaan orang lain, kalau dia merasa itu bahagia tidak disukai tidak, oh itu seorang muslim bersiap. Dan perkara jadi dekat itu nggak usah direka. Kalau hatinya bersih, dekat-dekat sekitar. Tidak usah ribut. Yang bikin kita jauh hatinya cinta Allah. Kalau hatinya sama-sama cinta Allah, dekat sekitar. Mudah-mudahan. Kita sama-sama ternyata surga oleh karena itu kajian kita kali ini sederhanakan saja bagaimana ada seluruh jadi rumusnya jangan tangil ini semuanya cukup motret jadi bilang dan wajib motret itu jelas jangan tengil. Lihat nih, tengil itu singkatan, T-nya takabur, E-nya egois, R-nya nolak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Ulangi apa? Tengil. T-nya apa? Takabur. E. Egois. N. Nolak. G. Galak. I. Iri. L. Licik. Kalau mau menggaji ilmu hati, maka gaji dengan orang lain. Galak. Sampai ngomongin orang ini dengan tetangga saya. Kata tetangga yang di sebelahnya ini mirip yang sebelah tadi. Jangan. Jadi resepnya belajar ilmu hati adalah fokus ingat pada diri sendiri. Karena tidak ada yang paling membahagiakan hidup kita selain kebutuhan kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sungguh kebaikan yang kita lakukan balik ke kita, keburukan balik ke kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan lihat hasilnya begitu buruk. Jadi yang paling bahaya dalam hidup kita kelakuan orang atau kelakuan kita sendiri. Jawab. Omongan orang atau omongan kita yang baik bagi kita. Diri sendiri. Jawab. Diri sendiri. Dihina orang bahaya tidak? Jawab. Tidak. Yang bahaya adalah sikap kita atau menghina. Orang ngomongin kita bahaya tidak? Tidak. Yang bahaya adalah kita ngomongin orang. Benar? Di sini ada ular, di sini ada kue. Mana yang kita sama kita? Perut dua-duanya di depan kita. Kue dari tangan kita atau ular yang membahayakan kita? Ular, batu,
Kita lebih senang memikirkan apa yang kita sukai daripada memikirkan apa yang membahayakan diri kita. Padahal yang paling membahayakan diri kita orang lain atau kita sendiri. Kita lebih sering memikirkan omongan orang daripada memikirkan omongan diri sendiri. Kita lebih sering memikirkan kedengkian orang daripada dengkinya kita kepada Tuhan. Padahal yang mencelakakan bukan perilaku orang, tapi yang mencelakakan kita adalah sholatul nafsi, keburukan diri. Ibu, Bu, mana yang lebih bahaya bagi ibu? Kejelekan suami ibu atau kejelekan ibu? Jawab. Yang jelas itu jawabannya. Mana yang berbahaya bagi ibu kelakuan menurut suami atau kelakuan menurut ibu sendiri? Kelakuan istri. Kenapa itu lebih memikirkan kejelekan suami? Kejelekan suami bahaya bagi dirinya sendiri, tapi kejelekan itu akan bahaya. Makanya jangan sibuk mikirin kejelekan orang lain sebelum kita cukup memikirkan kebutuhan kita sendiri. Setuju? Tanpa pelit bahaya itu. Yang bahaya itu kalau kita pelit, tetap pelit perhatian. Dia kenapa jadi pikiran bagi kita? Saya nggak nyangka ya. Maksud saya bedanya juga lalu. Emang kenapa? Masa pulang nasi ke bawah oleh-oleh? Dulu ganti ke bawah oleh-oleh, kenapa kita yang jengkel? Kita jengkel bukan karena dia tidak bawa oleh-oleh, kita jengkel karena kita ingin dikasih. Jadi kegelisahan kita karena kelakuan orang atau karena diri kita. Dihina, sakit hati. Sakit hati karena omongan orang atau kelakuan kita ingin dipuji. Sakit hati itu karena ingin dipuji. Kalau nggak pengen dipuji, nggak sakit hati. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin sering. Orang-orang yang nikmat maka efek. Perih luka itu bagi orang yang tamak akan penyusupan. Maka dia habis waktu itu. Kita bahas tentang ya, takabur. Orang takabur, kalau kita takabur kita celaka. Dalilnya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan selamat masuk surga barang siapa yang di hatinya ada takabur wallahi. Jadi hati-hati kita sombong, kita tidak selamat. Apa sombong? Jadinya dua. Batal buat orang sombong dirinya dua, mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Orang sombong tidak suka kepada hati. Orang sombong tidak suka dengan ceramah. Orang sombong tidak suka dinasihat. Kalau dinasihati lebih sibuk cari amal untuk membenarkan diri. Orang sombong alergi kepada kritik. Kalau dikritik dia marah. Orang sombong merasa dirinya lah benar. Dia tidak perlu Quran, dia tidak perlu hadis, dia tidak perlu nasihat, dia sudah merasa diri. Wajar tidak orang seperti ini diberkahi Allah. Jawab, kalau wajar, kalau tidak, tidak. Dan ciri yang kedua orang sombong adalah meremehkan orang lain. Makin banyak orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, makin sombong. Hati-hati, cara sikap orang sombong sudah beda. Dari menunjuk aja beda. Sini. Kenapa keluar? Bandingkan
cicilan dilunasi petang-petang. Mana yang kelihatan? Terus yuk pulang karena dibuka. Apa yang menggerakkan semua ini? Hati. Kalau kita anggap lebih rendah keluar dalam, karena tidak keluar ini kepada hati-hatinya. Bos, ini apa sih yang mau disombongkan? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi pakai kemana-mana bawa mimi, ya kan? Ini ibu-ibu dan ini belum bawa saya di kotor, di sini pakai pedang ini. Kita ini nggak ada apa-apa, asalnya setetes mani, ujungnya kita jadi pakai, jika kemana-mana juga kita bawa kotoran, gelap, sini. Makanya jangan banyak gaya, banyak kesalahan ini ketemu di bawah, jangan sombong. Apa yang mau disombongkan? Gak tidur kita pusing, ya kan? Gak ada makanan kita lemas, jadi ganti minum, stres. Gak ada udara, 2 menit saja sudah kita kapok. Kita ini lemas. Dan kita tidak bisa meremehkan orang. Coba. Jangan meremehkan tukang cukur. Kalau tidak ada tukang cukur, repot. Polisi apalagi paling mantap meremehkan tukang cukur. Kalau polisi tidak dicukur, hilang di bawah. Coba. Sudah keren. Ibu jangan meremehkan anak-anak, nggak ada anak menjadi cucunya. Nah, atasan jangan meremehkan bawahan, nggak ada bawahannya, repot, hanya ada lebih gawatnya. Tapi kenapa? Bagaimana bawahan atasan? Coba aja ke kantor, nggak pakai atasan, nggak apa-apa, nggak pakai bawahan. Ini penting tidak? Penting. Kalau itu petugas kebersihan, penting tidak? Penting. Kalau itu petugas kebersihan, maka penting dong. Makanya setiap ketemu petugas kebersihan perlakukan seperti ketemu anak penting. Kita hanya berani muhammad sahabatan aja padahal mereka pun orang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap orang yang jumpa dengan Nabi kalau pulang pasti pikirannya sama. Saya adalah orang penting di hadapan Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu setiap jumpa dengan orang sempurna perhatian. Tidak kayak ini. Rasul nggak begitu. Rasul berbaring seluruh badannya. Rasulullah mengatur perkataannya kedua, tidak membutuhkan untuk dilepaskan orang lain. Kalau ada salah Rasul buka jubahnya, buka dijadikan alam, karena tiap orang diberlakukan penting. Mau kaya, mau miskin. Itulah akhlak tawadhu. Makanya mulai sekarang jangan suka membeda-bedain orang, kan kita tidak tahu wajah orang ini. Lihat yang masih muda, waduh ini masih muda, berarti dosanya masih sedikit. Ya yang sudah tua, ini sudah tua nih. Bukti pahalanya udah gak yakin. Ini tetap. Wah itu tuh orang bikin dosa. Siapa tahu dosa itu yang menambahkan taubat. Itu orang Islam. Kita tidak tahu lagi siapa tahu dari kita. Jadi bukti mu'alak atau soleh. Makanya kau meremehkan orang lain. Gak ada untungnya meremehkan orang lain. Makin kita merendahkan orang lain, makin bisa, makin tawadhu, makin tenang. Jadi orang tawadhu, kalau punya delapan, dia memperingatkan dua, itu tawadhu. Punya banyak ilmu,
sudah pakai ilmu pengetahuan. Kalau kita punya dua ingin kelihatan delapan, makanya banyak cicilan. Ya. Nah, kita dianggap bodoh padahal banyak ilmu itu bagus, yang jelek itu kurang ilmu itu dianggap pintar. Dan makanya mulai sekarang jangan meremehkan orang. Hormat setiap orang itu hebat. Dua, egois. Ego normal, egois tidak normal. Contoh ego adalah keluar dari masjid, pasti nyari sendalnya masing-masing. Itu normal. Tapi ketika keluar dari masjid, ngambil sendal orang lain, itu egois. Maling. Jadi orang itu tidak akan mulia dengan apa yang dia miliki. Orang itu mulia dengan apa yang bisa dia miliki. Contoh, naik bis, lagi duduk nih, tiba-tiba ada wanita hamil naik bis. Lihat, oh ibu sedang hamil ya? Iya deh. Oh, silakan bu, mari duduk. Apa yang terasa? Apa yang terasa? Senang lihatnya, respect, hormat. Padahal dia berdiri mau turun, stop, ya betul. Tapi itu jadi muda baik banget, mengalah pada wanita hamil. Bandingkan dengan pemuda yang lain. Ada wanita hamil, ibu hamil ya? Emang segede-gede apa? Ibu hamil itu berapa bulan kayak gini? Ini 9 bulan. Bulan saja ya. Berat kan ibu hamil sedikit. Berat lagi deh. Berat banget. Aduh ibu beratnya kuat deh. Ibu ini punya anak yang kuat. Iya. Anaknya kuat. Lagi dari kecil. Si kuat diri itu ya. Itu omongan ada yang salah ya. Tapi ada pacar di balik kerikil. Dia ngomong bagus sebetulnya untuk melambangkan kedudukan. Dia ngomong yang bagus bukan untuk ngomong bagus, tapi supaya tapi bisa dikonsumsi. Gimana rasanya dia cekek? Contoh lain. Ini ada yang tukang jual. Ada orang naik mobil bagus. Ibu-ibu pakai kerudung keren. Dek, berapa nih buku ini? Ini 8.000 bagi buku. Mbak, maaf nih. Coba ya. Buku yang sini buat mana ada 2.000. Modalnya aja 6.000. Udahlah, 3.000 ya. Udah modalnya aja 6.000 beli 2 emas. Udah tawar setengah nasi, udah nyobain bisnis, belinya 2 emas. Dan pergi. Ada seorang dari sini udah sederhana. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam, berapa ini bu? 8.000. Oh ya, saya beli 1 kilo. Jangan yang bagus semua, yang ada kulitnya juga nggak apa-apa. Yang kemarin nggak apa-apa, ini cekat atau bayar 10.000. Ini kembalian nggak usah buat apa-apa, buat anaknya bekal sekolah. Makasih ya bu. Mana yang ada di hati saudara? Yang tadi ada di barusan. Tadi mobilnya bagus, penampilannya keren, nggak ada apa-apanya. Mau harta sebanyak apapun, penampilan sehebat apapun, kalau sudah pernah menyakiti egois, rusak di bawahnya. Benar? Orang sederhana, kalau sudah suka berbagi, nah, itu aja. Benar?
Gak ada apa-apanya, buktinya tadi sekejap aja udah gak ada artinya. Koruptor egois juga. Egois, dia memakan uang orang. Perokok egois tidak? Egois. Perokok egois tidak? Egois. Egois. Dia racuni. Perokok yang paling itu kepalanya dibungkus pakai kantong kresek. Cuma racunnya untuk dia. Nah, kalau merokok itu solid, makanya perokok itu banyak masalah. Karena boleh jadi asap yang keluar kena ke orang lain. Asma bunga. Asma yang rumah gara-gara dia merokok sembarangan. Dia juga itu. Jadi karena dia tak seumur. Jadi yang merokok sembarangan apa? Betul. Zolim. Hak orang lain mendapatkan udara bersih. Dia kotori dengan rokok. Rasulullah, ada orang yang makan bawang saja nggak boleh masuk masjid. Bagaimana mungkin merokok di masjid? Ya kan? Bawang nggak pakai racun tuh. Rokok udah bau jadi racun. Saya kenal jadi tidak ada rokok. Saya karena dia merokok itu dia normal saja berpikirnya. Sedot, tiup, seperti yang kurang kerjaannya. Dihisap pun setiap sedotan pasti ada catatan. Berarti orang pasti ada catatan. Benar kan? Betul. Dilihat nggak oleh Allah? Dilihat. Dilihat. Paru-paru milik siapa? Allah. Kira-kira Allah suka tidak kalau Allah minta hadiah dia suka dibantu kayak gini? Jawab. Nggak, kalau rokok itu baik dulu gampang lihatnya. Kalau barang baik, pasti Allah kasih kebaikan. Maju, menyehatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik. Jangan darah merah jadi tinggi. Apa tuh udah obat saudara penyakit? Rokok bacaan. Dapat menyebabkan hipotensi. Serangan jantung. Buat laki-laki dan ini barang apa? Makanya yang punya pabrik rokok itu nggak ada yang merokok. Ketika ditanya kenapa bos nggak merokok, pakai dong kata. Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten, dikit dong. Ini kata kalian. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok itu dibikin buat yang bisa baca. Rokok itu dibuat untuk membukan mulut. Makanya kalau ingin lihat orang-orang buka mulut jadinya apa? Jangan dong para pemuda udah punya duit, rokok memalukan sekali. Ini ada yang menikah, ada yang menikah. Makanya kalau nanti mau menikah, gak apa-apa dari yang ganteng, tapi dia ngerokok. Kalau dia ngerokok, bakal itu. Walaupun orderan sudah dibuat, bakal. Kenapa? Nasibnya sudah tertulis di rokok. Ini dapat jantung. Alertika fatal. Para perokok hanya menang gaya tapi kerja apa-apa. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu terutama apa kepentingan dia lemah kita berdaya jadinya perokok dan itu adalah standar. Ya. Jadi pada stres. Kenapa pada stres? Rokok. Ini serius. Orang-orang yang merokok itu barang lemah dia sudah nggak bagus.
untuk rokok 10.000. Sebulan 300.000, setahun 3.600.000, Jumatan 1.000, sebulan 4.000, 4.000. Ini siapa Tuhannya? Rokok. Dia lebih berjuang untuk rokok daripada untuk Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Makanya gak ada cerita para perempuan itu hidupnya tenang. Jadi mereka saja oleh rokoknya. Sudah mikir, salah pakai datang ke diri. Oke, baca, kerja, dan apa. Hati-hati kalau dari sini berarti melapor ya. Kalau saudara sudah dengan 1.000 saja. Aduh. 3. Satu apa? Takabur. Solusinya bahwa 2. Egois. Solusinya senang berbagi. 3. Norak. Orang norak itu orang yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Jadi ingin kelihatan keren, ingin kelihatan pokoknya capek. Itu penyanyi orang yang pengen. Siapa ibu-ibu yang paling keren yang datang sekarang? Tahu nggak? Yang paling ingin kelihatan langsing daripada di pulau oksigen kepala. Ada yang ingin kelihatan yang cicilannya banyak ini. Kurang-kurang saya sampaikan. Kita ini benar-benar mati demi ingin dilihat keren oleh orang lain. Kita berani untuk pinjam, cicil, kredit hanya buat dilihat keren. Aneh, ini benar-benar konyol ya Pak. Bikin rumah dibagus-bagus supaya orang lain muslim rumah kita. Padahal yang muslim itu nggak pernah coba cicilannya ya. Kan kita aja cicil. Harusnya kalau rumah bagus dipuji, dia harus bayar. Dalam bayar 1.000. Jadi lumayan sering ada ini. Ibu bagus cicilan kata tetangga. Ibu itu bajunya bagus banget. Ada cicilan. Bukan tidak boleh nyicil, mau ngapain? Pengen dipuji. Nah, doa. Kenapa pakai sobat? Saya pakai sobat bukan pengen dipuji. Ini belum tentu dipuji loh pakai sobat gitu. Ada yang ngomong, kita pakai sobat di doa aji jadi kebalik. Ya udah lama nggak nonton TV ya. Ada seorang Lukman Hakim menjadi anak. Kita ke pasar. Yang pertama naik keledai bapaknya, anaknya muntut. Sampai ke sebuah bukit, si bapak yang penasaran. Masa dia naik keledai, anaknya disuruh muntut. Awal, bapak turun, anak naik. Ketemu lagi sekelompok orang, ini anak kurang ajar. Nggak tahu sopan orang, masa dia naik bapaknya muntut. Awal lagi, anaknya naik kedua. Sampai bukit ketiga ini orang tidak berperiksa keledaian. Keledai lalu dinaikin buah salah. Gimana nih salah satu turun aja. Sampai di pasar kata orang ini orang bingung. Orang-orang beli keledai dinaikin ini buah hati naikin keledai. Hei anakku, tuh itulah manusia. Kalau hidup itu hanya ingin dinilai, dipuji oleh manusia capek. Karena tiap orang sudut pandangnya beda-beda. Nah, ingin bahagia, ingin bersih hati, wa kafa billahi syahidan. Cukup yang dari sana. Mau bahagia Bu? Bu?
Jangan pengen dipuji, jangan takut dijadikan. Kalau mau rapi, nggak usah pengen dipuji. Kenapa pakai sorban? Ya ini niat saya sih menghormati majelis ini. Kalau saya kesini pakai kaos singlet, puji robek-robek, sepatu sepak bola kan masalah. Makanya kita berpenampilan baik, berpenampilan rapi untuk menghormati, bukan untuk dihargai. Beda. Setuju? Tes ini selalu di setiap pengajian. Ibu, kalau di potret pilih, mendingan keputar potretnya, keputar aslinya. Jawab. Keputar aslinya berarti menderita. Kalau saya ingin sebagai potretnya dapat aslinya, dua-duanya. Itu paling menderita. Yang benar gimana? Kalau di potret, nggak usah dipikirin hasilnya. Ngapain mikirin hasilnya? Nggak baca ini. Tapi kita mau kalau di potret lebih sibuk mikirin hasilnya daripada aslinya. Makanya beberapa orang kalau mau di potret dipukul sampai sedih. Habis bikin tepi, gitu. Udah di potret, taruh di rumah dan ke tangan. Ibu, ini potret siapa? Itu segala sebagainya saya sudah bahagia dan sesuai dilarang merokok. Pak, apa? Galak. Orang galak itu pasti penyakitan karena galak itu nafsu. Jadi gini ya, kalau nafsu keluarnya cepat, itu pasti. Jadi harus bagaimana tegas. Kalau tegas, asalnya datangnya dari hati. Jadi keluarnya cepat, ujungnya hati. Jelas? Apa contohnya ini? Kalau orang emosi galak itu cenderung nyakitin dan cenderung nyerang orang. Tren diri pada pipi. Benar tapi ibu mengatakan. Ini orang sudah bisa dididik. Di mana semua tahu? Hanya bangga. Pipi dengan polos ini. Itu sudah tahu. Itu akan jadi kalau tidak full. Ibu nggak kita orang kamu ini ngomong adalah orang kampung. Lupa ya, kamu kita kan RT. Sini kamu ngambek tuh pakai apa? Coba orang marah kayak gitu, nggak jelas. Pernah lihat orang berpesan segitu dekatnya, ngomongnya segitu kerasnya. Aku dengar kok, dan dua-duanya teriak, barang ngomong. Ini kan ribu. Kalau suami istri bertengkar, kalau udah teriak pelan.
Tapi baik di sini dari duduk. Jadi ingat aturan yang kita sepakati sebelum kerja dari rumahnya. Ingat dulu gimana? Kalau kiri izin atau gelas pecah dulu izin. Berarti saya harus pindah keluar kerja dari. Nah, ya sudah dulu lalu sudah dulu berarti pindah dari rumah itu. Jadi maaf ya, sesuai dengan kesepakatan harus kita punya. Ini lumayan sedikit buat kita. Ibu berterima kasih selama beliau menjadi mudah-mudahan ibu di tempat kerja lain yang dirinya tersebut. Bahkan untuk anak-anak bisa. Bu, ada ayah anaknya suka dangdut? Ada? Karena itu banyak pengalaman harusnya tegas. Anak itu memorinya cukup banyak. Anak buat apa? Nonton TV nanti dibuat 2 jam. Itu masih. Setuju? Dan 2 jam ini. Oh, ini ramai. Katanya jadinya buat ramai. Yang ini kan menjamkan apa? Sudah dapat nih. Anak sudah tahu polanya. Menteri kuning-kuning. Pasti itu. Kenapa anak sedikit ya ingatannya? Nanti dia kata, ibu, pengen tahu. Kamu udah jajan berapa? Udah 5.000. Kalau itu udah kan? Pengen tahu. Gak boleh semuanya. Kalau ini, itu saja sederhana. Jadi jangan boleh dapat. Sederhana dan ini itu yang nanya. Coba lihat polanya pakai mana? Makanya kalau saya pakai mana? Dan 2 jam saya itu sampai itu ada tahu lagi dan sesuai jadi. Jadi aku mencari foto-foto silakan. Nanti saja kulit-kulit saja. Dia juga mikir jadi kulit-kulit dan efek apa itu? Ibu pengen tahu daripada itu kan? Tapi tetap pengen tahu. Tahu kulit-kulit aja. Nanti aja jadi beliin cobain aja. Kalau enggak, jadi kita nggak mau kalau pakai efek. Apa bapak seperti kecewa itu? Jadi masalah kita tuh nggak tegas. Andelin marah tuh selesai. Ada beberapa ibu juga yang senjatanya kayak gitu. Ibu sakit, ibu mungkin bapak itu takut jangan. Kalau itu mungkin silakan. Silakan.
kalau tampil apa dan heran. Jangan suka lagi ada ya aja. Oke, kalau solusinya tegas dan pada waktu praktek ini karena nafsu umat Islam lalu orang-orang Mekah orang-orang dikasih kuda dan kita banyak. Mereka berkata, orang-orang Madinah, Rasulullah Nabi kalau sudah ketemu kaum ini mereka kasih api dikasih suka ghanimah yang banyak sampai Rasulullah. Tapi perkataannya, jikalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang membawa Rasulullah. Benar, mereka pulang dengan kambing dan unta, dan orang Madinah pulang dengan Rasulullah. Itu marah yang kita bikin orang tobat. Teman, kiri dengki. Itu cirinya dua. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Teman ganti mobil, kita ganti penyakit. Teman naik pangkat, kita naik versi. Bila hati kian kecil, tak rasa dan berhenti. Tak pernah memuji, hanya tinggal menjadi mati. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah tertentu. Walau diri bertanya, hati tetap bersama. Jagalah hati. Jangan kau bawa semangat. Jaga hati dan hidup. Semangat. Jaga hati jangan kotori. Jaga hati. Enak kalau gini ya. Pada nanti apa yang kebangsaan Favorit? ngapain sih terus? Tiap orang kan ada takdirnya masing-masing. Jangan keluarga, adik kakak aja beda-beda rezekinya kita. Benar? Betul. Benar tidak nih? Ibu sama bapak sama anak beda-beda. Wajah, bapak, rezeki, jodoh. Kita boleh terus. Biarlah mereka mengambil. Makan aja istiqamah. Bangun. Yang bapaknya. Jangankan adik kakak kembar aja beda-beda. Iya kan? Ya. Padahal ini nyaris bareng. Rupa sama, tapi tafsir beda. Ada teman saya, adiknya, ini kembar, cuti 5 menit. Adiknya nikah sama orang kaya. Kakaknya nikah dengan orang yang paling kaya. Kenapa ada seperti yang gak rela? Gak orang begini, kenapa? Harus dibiarin, kenapa kita gak suka maksudnya apa kita? Sama lagi berduanya nggak boleh. Emang kita kayak gini, Pak, kenapa susah? Yang lihat orang setelah mati tolong, tingginya ganti. Kenapa? Tiap orang punya rezeki masing-masing. Saya pagi, tempat 36, tempat 42, kita
rumah tetangga mau ngapain? Nah, pakai rambut tukang parkir, gitu kan? Yang Asin. mobil karena sombong, Asin. ganti-ganti karena takabur, diambil sampai habis, nggak sakit hati. Kenapa? Kenapa? Masih di mata Allah, ya kan? Udah jangan kami urusan orang, bukan urusan kita. Kita harus banyakkan pikirin yang nggak perlu dipikirin, ngobrolin yang nggak perlu diobrolin, dan mengurus yang bukan urusannya jadi pusing. Gimana dong kalau ada orang dengki sama kita? Oh, kalau ada orang dengki kepada kita, jadi kita berprestasi. Sebab kalau kita blowon ada yang dengki. Benar? Gimana memang dengki itu apa? Orang dengki itu dia yang zalim, dia yang Iya. Betul. dia sedih. Muhasib, dan kita muhasib. Imam sama imam, masjid taklim sama masjid taklim lagi. Dokter sama dokter, tukang beda sama tukang beda. Jarang tukang beda dengki sama dokternya. Kalau penumpang dia umum semua bayarannya sama dia sakit hati dengan kudus. Orang dengki dia zalim dia benar. Boleh saya cerita pengalaman dulu? Ini yang masih dulu ya. Untuk zaman dulu jadi muhasib di sebuah masjid itu masih muda. Tiba-tiba waktu mau ke masjid itu ada yang ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang ada? Ternyata itulah yang buat lebih sakit hati lagi kata teman itu ada rumah akibatnya masuk ke masjid lama dilakukannya besoknya ke masjid lama supaya bisa ada dulu lagi dan kalian terus lagi sholat sunat dia ada perencanaan untuk besoknya sambil sholat alamat ini kalau disimpan di bawah sajadah makanya yang dikir gitu ya tapi kan kabelnya ada lagi sholat ditarik itu kabelnya kacau seminggu itu kalau dia lagi wudhu saya udah mau balik lagi kalau dia jadi imam paling ngantuk. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Atau untung kalau yang maha baik Allah ada bukunya Imam Ghazali bahaya yang dijual ini. Oh iya. Orang dengki itu orang pelakar, dia yang zalim, dia yang dan pahalanya makin akan dia hasanah kama ta'budu Allah subhanahu dan itu merupakan hadis kebaikan sebagaimana Nabi Muhammad. Jadi di mana obatnya? Lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan. Gimana kalau nggak mau senyum-senyum? Nggak mau salam assalamualaikum. Nggak mau salam. Kita mau azan ada dia. Ada kalau dia dipuji, adanya bagus iya. Alhamdulillah seminggu tembok lah. Akhirnya beliau jadi guru ngaji saya. Memang orangnya pintar, orangnya baik, cuma saya aja kudu mati. Makanya bagi para rezeki lakukan apa yang paling tidak ingin. Nggak mau ngirim-kirim. Oh ini kirim. Insya Allah kalau saya sembuh. Terakhir L. Dia orang suka sama orang jujur. Guru bikin murid jujur. Nah, murid
ingin guru jujur. Pemerintah ingin rakyat jujur. Rakyat ingin pemerintah jujur. Lebih jujur. Orang tua ingin anak jujur. Benar? Anak ingin orang tua jujur. Suami, Pak, inginkah Bapak punya istri yang jujur? Mau tidak? Jawab, Pak, jawab. Apakah Bapak mau punya istri jujur? Benar? Sekarang saya tanya Ibu, apakah Ibu mau punya suami jujur? Apakah Ibu mau punya suami jujur? Benar? Apakah Ibu siap kalau suami jujur? Loh, bukan dijawab. Saya maunya apa? Saya bela-belain. Ibu mau punya suami jujur? Mau. Ibu siap dong. Kayak gini nih. Jangankan kita berjalan bulan, nyarinya teman yang jujur. Awas ya, kita kan cuma mau berjalan. Saya jujur punya teman. Jujur itu benar. Orang yang tidak jujur tidak akan kemana-mana. Dia akan berjalan oleh kita. Para koruptor, pada cerita lagi. Koruptor itu takut ketahuan. Kalau dia punya hilang, mungkin siapa tahu? Kalau itu ada yang itu kan tidak. Apa itu? Bukan sampai tidak bohong. Orang yang dulu maka sampai itu. Karena ada yang disembunyikan, benar? Makanya jadilah orang jujur. Tapi kita tetap jujur. Ibu ditanya padanya. Ibu berapa kali ke dia? Pada waktu saya beli semua apa-apa. Ada juga bos yang suka nggak jujur. Bos, buatan hari ini bos tahu tidak? Karyawan, ini bos jadi sini. Saum itu ada saum wajib, bulan Ramadan dilakukan bertahap, dan ada saum sunnah dilakukan berpahala, bukan dilakukan apa? Senin Kamis itu sunnah. Jadi, saya kan ada hukum saum. Saya tanya kok ini saum? Ya, saudara lihat yang disebutkan. Saya selaku pimpinan di perusahaan itu hari ini Pak Batu. Kalau hatinya sedang berbagi, kalau hatinya berani tampil apa adanya, kalau termasuk tidak pengarah berdasarkan satu, kalau dia senang dengan kebahagiaan orang lain, kalau dia malah jujur bahagia tidak, disukai tidak. Oh, gitu. Seorang muslim bersiap. Dan perkara jadi dekat itu bisa direkam. Kalau hatinya bersih, dekat-dekat iman. Tidak usah rambut. Yang bikin kita jauh hatinya cinta Allah. Kalau hatinya sama-sama cinta Allah, kita pasti. Mudah-mudahan.
direkam. Selanjutnya, marilah kita bersama. Satu kata dari ketua